Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan alur PPDB, jalur afirmasi, mulai dari jalur untuk kondisi ekonomi tidak mampu, disabilitas, dan kondisi tertentu untuk jenjang SMA ya. Semoga informasi ini bisa membantu bagi kalian yang akan melakukan pendaftaran di PPDB jalur afirmasi. Oke, silahkan bisa disimak. Oke, untuk jalur PPDB jalur afirmasi khususnya untuk keluarga ekonomi tidak mampu ya, jenjang SMA. Yang pertama, untuk pendaftaran dilakukan secara luring ya atau offline. Jadi pendaftaran bisa dilakukan di sekolah asal atau sekolah tujuan atau SMA tujuan ya. Yang mana nanti alur dari proses PPDB jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, yang pertama adalah login dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ya, kemudian mengisi data pada aplikasi PPDB. Tentu dipastikan untuk memilih jalur afirmasi dan memilih sekolah tujuan. Ini yang terpenting ya. Jadi nanti di pengisian data PPDB yang dipilih adalah jalur afirmasi dan tentunya memilih SMA tujuan yang akan dipilih ya. Proses selanjutnya setelah pendaftaran adalah proses verifikasi. Tentu verifikasi ini dilakukan oleh siswa yang melakukan proses pendaftaran ya, yaitu verifikasi data yang telah diinput. Kalau sudah dipastikan data-data yang diisikan benar, kemudian pemilihan di jalur afirmasi juga sudah tepat dan sudah memilih sekolah tujuan, nanti bisa disubmit atau dikirim data, dan tentunya tidak lupa untuk mencetak bukti pendaftaran. Artinya sampai di sini proses dari siswa mendaftar di jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu jenjang SMA sudah diselesaikan. Tahapan berikutnya adalah tahapan seleksi. Nah, yang nanti dipakai sebagai dasar untuk menentukan kelulusan dari calon yang mendaftar jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, yaitu pemeringkatan jarak terdekat domisili ke sekolah tujuan. Tentu berdasarkan sistem IT di PPDB. Jadi semakin dekat jarak ke sekolah yang dituju, maka peluangnya semakin besar. Jika nanti ada calon yang jaraknya sama, maka pemeringkatan berdasarkan usia paling tua. Jadi kalau sama-sama jaraknya dengan sekolah yang dituju, maka prioritas berikutnya adalah berdasarkan usia. Usia yang paling tua itu yang diprioritaskan untuk yang lebih utama terlebih dahulu. Oke, setelah itu baru proses penetapan. Tentu nanti yang berperan di sini adalah rapat dewan guru, kemudian satuan pendidikan, setelah itu nanti berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan, dan calon peserta didik yang tidak lolos untuk keluarga ekonomi tidak mampu di pilihan 1 dan 2 akan disalurkan ke sekolah swasta dengan subsidi dana dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jadi bagi yang nanti tidak lolos di pilihan 1 dan pilihan 2 tentu di SMA negeri ya, itu disalurkan ke SMA swasta dengan pendanaan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Nah, setelah ditetapkan baru kemudian proses pengumuman ya. Jadi ini adalah jalur untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu di jenjang SMA. Sementara untuk jalur afirmasi disabilitas ya, sama ya. Jadi untuk proses pendaftaran itu pendaftarannya adalah secara luring ya atau offline di sekolah asal atau di sekolah tujuan, dengan tahapan pendaftaran mengisi data pada format pendaftaran PPDB, kemudian menyerahkan persyaratan. Kemudian setelah itu proses verifikasi,
ya, verifikasi data oleh panitia sekolah dan cetak bukti pendaftaran. Jadi sampai sini berarti proses pendaftaran untuk jalur afirmasi disabilitas SMA itu sudah diselesaikan, mulai mendaftar dan proses verifikasi. Proses seleksi itu nanti didasarkan pada pertama administrasi, ya, dipastikan administrasinya sudah benar, dan yang kedua adalah kesesuaian dengan ketersediaan SDM, pendidik dan sarana prasarana. Jadi nanti akan diklasifikasi disabilitasnya dalam hal apa dan di sekolah tujuan itu kesesuaiannya seperti apa, ya. Kalau memang sudah sesuai, maka nanti lewat rapat Dewan Guru bisa ditetapkan, ya. Kemudian Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan, kemudian mengupload hasil penetapan. Nah, tahapan berikutnya baru proses pengumuman, ya. Jadi khusus pada jalur afirmasi disabilitas ini memang disesuaikan dengan ketersediaan SDM pendidik dan sarana prasarana dari jenis disabilitas yang calon peserta atau calon siswa yang mendaftar, ya. Nanti kalau sesuai maka bisa ditetapkan, diterima dan diumumkan, ya. Oke. Berikutnya adalah alur untuk PPDB jalur afirmasi SMA karena kondisi tertentu, ya. Kondisi tertentu ini mungkin karena penugasan orang tua dalam penanganan langsung COVID-19 atau karena korban bencana alam atau bencana sosial, ya. Dan di sini pendaftarannya dilakukan, ya, bisa dalam jaringan atau online, mandiri atau bisa offline. Tentu kalau offline itu menerapkan protokol COVID-19, bisa di sekolah asal atau di sekolah tujuan, ya. Dengan tahapan alur yang pertama di proses pendaftaran nanti login dengan akun yang telah diberikan oleh sekolah asal. Artinya dari SMP asal, dari akun yang diberikan proses login, ya. Kemudian mengisi data PPDB dan mengisi jalur afirmasi dan memilih sekolah. Jadi jangan lupa pilihannya adalah nanti di jalur afirmasi, setelah itu memilih SMA yang dituju, ya. Kalau tahapan ini sudah selesai, nanti verifikasi data yang telah diinput tentu oleh siswa sendiri, ya. Dipastikan data-data yang diinput itu memang benar adanya, ya. Baru kemudian disubmit dan cetak bukti pendaftaran. Sampai di sini peran dari calon pendaftar sudah diselesaikan, ya, mulai dari pendaftaran dan verifikasi. Jadi kalau sudah submit dan cetak bukti pendaftaran nanti tinggal menunggu penetapan dan pengumuman, ya. Proses seleksi itu didasarkan pada jarak terdekat dari domisili ke sekolah sesuai dengan data yang ada di sistem IT PPDB. Jika nanti jaraknya sama, maka ditentukan berdasarkan usia yang paling tua. Jadi di jalur afirmasi SMA di kondisi tertentu ini, nanti yang dipakai dasar adalah jarak terdekat domisili ke sekolah tujuan. Kalau sama, berikutnya adalah segi usia yang lebih tua yang diprioritaskan. Baru kemudian di proses penetapan ada rapat Dewan Guru, kemudian berkoordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan, ya, dan setelah itu ditetapkan, ya. Nanti bagi calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1 dapat mendaftar di tahap kedua. Jadi tahap kedua itu untuk jalur-jalur yang lainnya. Setelah itu baru kemudian diumumkan, ya. Ini adalah serangkaian dari alur PPDB mulai jalur afirmasi yang pertama adalah keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian jalur afirmasi untuk disabilitas dan jalur afirmasi untuk kondisi tertentu. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan sukses buat kalian di PPDB tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.